Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to English class for 7th grade. So today as usual we are going to learn about English. But before that, make sure kalian sudah sarapan, udah cuci tangan dan siapin buku-bukunya, buku portofolio, buku catatan, dan jangan lupa juga untuk pakai hand sanitizer. Terus jangan lupa juga disiapin alat tulisnya. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oh iya, tugasnya untuk hari ini adalah silakan catat video pembelajaran ini. Kalau misalkan sudah dicatat, tolong difotokan dan kirim ke WhatsApp Miss. Catatan itu akan dihitung sebagai absen. Jadi kalau tidak ada catatan, berarti absennya kosong, nilainya kosong. Oke, nah sebelum belajar, Miss ada breaking news dulu, boleh ditonton ya. Have we found the lost city of Atlantis? Undersea archaeologists telling a French newspaper that indeed they have discovered what they believe are the remains of an ancient civilization submerged deep in the Caribbean Sea. The researchers claim Ide tentang Atlantis, sebuah kota bawah laut yang hilang, merupakan salah satu pertanyaan terbesar dalam sejarah. Uniknya, meskipun dengan semua kecanggihan teknologi yang kita punya sekarang, kita lebih paham tentang permukaan bulan dan Mars daripada permukaan bawah laut kita sekarang. Itulah yang menyebabkan jika disimpulkan, pengetahuan kita tentang bawah laut sana masihlah begitu terbatas. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Apakah benar di bawah sana ada bukti tersimpan kota yang hilang? Kisah Atlantis dimulai dari cerita yang ditulis oleh seorang filsuf terkenal Yunani, Plato. Ia menceritakan bahwa ada satu masa di seberang laut sana, sebuah negeri bernama Atlantis. Negeri yang indah, kaya, dan perkasa. Namun Atlantis bernasib tak seindah namanya. Karena kesombongan dan kerakusan mereka pula lah mereka ditenggelamkan oleh gempa dahsyat dan banjir besar oleh para dewa. Setelahnya, hanya nama dan kisah indahnya yang tersisa ditelan oleh waktu. Cerita Plato inilah yang kemudian mencetuskan pencarian ke bawah laut sana, dari masa lampau hingga sekarang, demi mencari di manakah Atlantis ini pernah berada. Pencarian pun dimulai. Banyak para penjelajah hingga ilmuwan coba menemukan di mana letak kota yang hilang ini selama berabad-abad. Salah satu dugaan pun berujung di bawah lautan Indonesia. Dugaan lainnya berujung pada bekas letusan gunung berapi ribuan tahun lalu yang menghancurkan sebuah peradaban di sebuah pulau wilayah Yunani. Namun kenyataannya, hingga sekarang pun belum ada bukti kuat sisa-sisa peninggalan Atlantis sudah pernah sekalipun ditemukan. Karenanya, pertanyaan baru pun muncul. Apakah kota hilang yang diceritakan oleh Plato ini mungkin sebenarnya tak pernah ada? Perlahan-lahan, mulai banyak pemikiran muncul bahwa Plato hanya menggunakan Atlantis sebagai cerita fiksi untuk menyampaikan pesan-pesannya dalam bukunya. Perlahan-lahan pun, cerita bahwa semua teknologi canggih kita sekarang asalnya dari Atlantis semakin sulit untuk dipercaya. Dan perlahan-lahan juga, kita pun menemukan dengan bukti yang sangat kuat bahwa permukaan bumi itu terus bergerak. Yang artinya secara sains, adanya sebuah kota atau benua di bawah laut itu hampir mustahil keberadaannya. Meskipun keberadaan Atlantis ini sulit dibuktikan, kita yang hidup di tanah yang tak kalah kaya dan subur, mungkin justru punya kesempatan untuk membangun kota utopia yang sebenarnya tanpa perlu bernasib sama. Dan seperti halnya cerita hebat Plato tentang negeri bernama Atlantis, kita bisa namakan negeri utopia itu Indonesia. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.
Nah, jadi itu adalah breaking news tentang Atlantis. Nah, sampai sekarang tuh belum ada yang bisa membuktikan bahwa Atlantis itu ada. Nah, jadi itu balik lagi ke kepercayaan kalian, mau percaya atau enggak. Tapi dari dulu itu udah banyak banget penelitian tentang Atlantis. Kayak gitu. Nah, jadi judul dari pembelajaran kita kali ini adalah What time is it? Jadi berhubungan dengan time. Kalau misalkan kemarin kita sudah belajar tentang gimana cara bacanya jam, ya for example jam 7, 7 o'clock, terus jam 8, 8 o'clock, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar aspek lain yang berhubungan dengan waktu. Jadi kita akan belajar, so we will learn to tell about month, day, and date. Jadi kita akan mempelajari hari ini tuh tentang nama-nama bulan, nama-nama hari, dan nama-nama dan tanggal, dan cara penyebutannya juga. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah biar kalian bisa menyebutkan nama-nama hari, terus menggunakan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan menanyakan nama hari, nama bulan, dan nama waktu dalam bentuk angka, tanggal, tahun, dan sebagainya. Jadi intinya nanti kalian akan belajar gimana caranya menyebutkan waktu ya. Jadi kalau misalkan ada yang menanyakan what day is today? Today is Monday. Nah, misalkan kayak gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu. Ini ceritanya 17-an. 17-an kan dia tanggalnya 17 Agustus 1945. Terus ini juga ada Hari Pahlawan. Nah, Hari Pahlawan itu tanggal 10 November. Bentar lagi ya. Terus ini juga ada Hari Kartini. Hari Kartini itu tanggal 21 April. Ya, 21 April dirayakan setiap tahun. Nah, pernah berpikir nggak gimana ini caranya ngomongnya dalam bahasa Inggris? Misalnya kita mau ngomong 21 April. Apakah 21 April 2020 atau 21st April 2020? Nanti kita akan find out gimana cara bacanya. Dan again, kalian juga pasti kan punya birthday sendiri ya, punya tanggal birthday sendiri. Kalau tanggal 1 Juni. Kalau misalkan kalian tanggal berapa? Nah, nanti kita akan belajar gimana caranya untuk menyebutkan tanggal lahir kalian dan tanggal-tanggal penting di hari nasional maupun internasional. Oke. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu hari disebut days. Nah, di sini lingkarannya days. Nah, kita mulai ya dari Monday. Monday itu Senin. Tuesday, Selasa. Wednesday, Rabu. Thursday, Kamis. Friday, Jumat. Saturday, Sabtu. Dan Sunday, Minggu. Nah, coba ikutin semuanya ya. Kalau misalkan Miss bilang dan tunjuk, kalian ikuti setelahnya ya. 1, 2, 3. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Nah, itu gampang banget ya. Pasti kalian udah hafal, udah banyak banget pelajarannya di SD, di kalender juga banyak, di gadget juga banyak. Nah, moving on, kita punya months of the year. Bulan-bulan dalam 1 tahun. Nah, ini gak terlalu banyak ini sih. Kalau bulan itu sama aja, tapi beda cara pengucapan sama penulisannya aja. Tapi overall itu tuh hampir sama. Nah, sekarang seperti tadi Miss bakal nunjuk dan nyebutin, kalian ngikutin ya. Oke, let's start from this. January, February, March, April, May, June, July, August,
September, October, November, and December. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini mah sama aja. Kalau January ya Januari, kalau July ya Juli, kalau November ya November, kalau June ya Juni, kayak gitu ya. Jadi ini mah nggak terlalu beda gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nanyain what month is right now, bulan apa sih sekarang? Ya bulan October. Oke, next. Nah ini adalah cara pengucapan tanggal dalam bahasa Inggris. Nah sebenarnya ini tuh simple banget ya. Lihat, sebenarnya yang berbeda itu pada angka 1, 2, sama 3. Ke bawahnya itu sama, tinggal ditambahin TH aja. Kita bahas ya satu-satu. Kalau itu tanggal 1 kita bilang first, second, sama third. First untuk tanggal 1, second untuk tanggal 2, third untuk tanggal 3. Jadi kalau misalkan 3 Agustus berarti kayak gini nih, 3rd of August, kayak gitu ya. Nah sisanya ini tuh kalian tinggal nambahin T aja. Kayak misalkan 4 jadi 4th, 5 jadi 5th, 6 jadi 6th, 7 jadi 7th, 8 jadi 8th. Jadi tinggal nambahin TH aja. Terus kalau belasan pun sama, lihat tuh. 11th, 12th, 13th, 14th, kayak gitu. Nah, ketika kalian masuk ke angka 21 dan 31, itu tuh akan ngikutin 1, 2, 3-nya tuh akan ngikutin yang ini. Nah, kalau biasa kita bilang 21, 22, 23, sekarang kalau di tanggal kita tuh bilangnya 21st, 22nd, 23rd. Jadi enggak 23 lagi, tapi sudah 23rd ketika kita ngomongin tanggal. Sama halnya ketika tanggal 31 nih. 31st gitu ya. 31, enggak 31 tapi 31st, kayak gitu. Nah, contohnya ada ini nih. Tanggal 4 Juli. Tanggal 4 Juli. Kita nggak bilang 4 of July, tapi 4th of July. Nah, tuh kan kita nggak bilang 4 of July, tapi 4th of July. Nah, ini adalah gimana kita bilang tanggal dalam bahasa Inggris. Oke, ini ada example-nya. Nah, example-nya itu Independence Day. Independence Day itu hari kemerdekaan. 17th of August 1945. Kita nggak bilang 17th of August tapi 17th. Terus New Year's Eve. New Year's Eve itu tahun baru. Di tahun baru kita nggak bilang 1 of January tapi 1st of January. Lihat, 1st of January. Lihat di sini. 1st of January. Terus 25th December. Terus Pancasila 1st of June. Terus hari buruh ini 1st of May. Idul Fitri 1st of Syawal. Nah, kayak gitu. Untuk penyebutan tanggal dan tanggal dan bulan dan tahun. Jadi nanti lagi kalau misalkan ada yang nanyain what day is today, jawabannya misalkan today is Monday, atau misalkan what date is today? Today is 27 October 2020. Kayak gitu ya. Nah, gitu aja buat hari ini. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.